لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi 'ulumihi. Babul hassi ala dzikrillahi ta'ala ba'da sholati subhi. Babul hassi, bab tentang anjuran atau dorongan. Jadi hasul itu anjuran, dorongan. Ala dzikrillahi ta'ala, untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, untuk mengingat Allah Ta'ala. Ala dzikrillahi ta'ala, untuk mengingat Allah Ta'ala ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. I'lam anna ashrafa awqatiz zikri fin nahari az-zikru ba'da sholati subhi. I'lam, ketahuilah, anna ashrafa awqatiz zikri, anna ashrafa awqatiz zikri, bahwasanya waktu yang paling mulia atau paling mulianya waktu berzikir. Anna asyrafa awqatiz zikri, paling mulianya waktu berzikir, finnahari, di waktu siang. Finnahari, di waktu siang, az-zikru, yaitu zikir. Ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Az-zikru, yaitu zikir, ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas tentang zikir-zikir yang sunat dibaca setelah selesai sholat. Sekarang kita akan membahas tentang hadis-hadis yang berisi tentang anjuran mengingat Allah setelah sholat subuh, atau anjuran zikrullah setelah selesai sholat subuh. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, i'lam anna asyrafa awqatiz zikri fin nahari az-zikru ba'da sholati subhi. Ketahuilah bahwasanya paling mulianya waktu untuk berzikir kepada Allah di siang hari adalah zikir setelah sholat subuh. Jadi kalau misalkan kita bandingkan di siang hari dengan waktu-waktu yang ada, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, alias dari waktu subuh sampainya maghrib, di waktu siang, waktu yang paling mulia untuk berzikir di siang hari adalah setelah sholat subuh. Apa yang menjadi landasan keutamaannya? Karena pada waktu subuh itu malaikat menyaksikan, disaksikan oleh para malaikat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Itu yang menjadi landasan mengapa zikir setelahnya sholat subuh itu adalah waktu yang terbaik untuk zikir di siang hari. Lantas bagaimana kalau dibandingkan dengan malam hari? Tentu malam hari itu lebih afdol dibanding siang hari. Berdoa, berzikir di malam hari lebih afdol dibanding berdoa dan berzikir di siang hari. Mengapa? Karena waktu tersebut di malam hari terdapat yang namanya sa'atul ijabah. Ada waktu ijabahnya doa. Oleh karenanya, mengapa sholat sunat mutlak di malam hari lebih afdol dibanding sholat sunat mutlak di siang hari. Begitupun doa zikir lebih afdol dilakukan di malam hari dibanding dengan di siang hari. Gitu ya. Rawaina, kami meriwayatkan an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Fi kitab Tirmizi, dalam kitab Tirmizi, wa ghairihi, dan selainnya. Wa ghairihi, dan selainnya, qala, beliau berkata, Anas berkata,
Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa shalla ia salat al-fajr, salat fajar, salat subuh. Man shalla al-fajr barang siapa yang salat subuh fi jama'atin dalam berjamaah, salat subuh nanti berjamaah. Summa qa'ada lalu ia duduk. Summa qa'ada lalu ia duduk. Yadhkuru ia mengingat Allah Ta'ala. Summa qa'ada lalu ia duduk. Yazkuru ia mengingat Allah Ta'ala. Hatta tatlu'a hingga terbit asyamsu matahari. Hatta tatlu'a hingga terbit asyamsu matahari. Summa shalla lalu ia salat rakaataini, 2 rakaat. Summa shalla lalu ia salat rakaataini sebanyak 2 rakaat. Kanat maka adalah baginya ka'ajri hajjatin seperti pahala naik haji. Ka'ajri hajjatin seperti pahala naik haji wa umratin dan umroh. Tamatin yang sempurna. 3 kali Rasul mengulang, menunjukkan bahwasanya itu benar-benar dikuatkan, sempurna. Qala berkata At-Tirmizi, Imam Tirmizi, hadisun hasanun, hadis hasan. Hadis yang pertama yang menjelaskan tentang keutamaan zikir setelah salat subuh adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam kitab At-Tirmizi dan selainnya. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, lalu ia melanjutkan dengan duduk sambil berzikir kepada Allah hingga terbitnya matahari. Nah, yang dimaksud dengan duduk di sini artinya adalah duduk tetap dalam kondisi zikir. Jadi tidak mesti duduk. Ai isamaru ala hali dzikrihi, tetap dalam kondisi zikirnya. Jadi yang dimaksud duduk di sini tidak mesti harus duduk, ya. Baik itu dalam keadaan berdiri, duduk atau bahkan berbaring. Intinya tetap dalam kondisi berzikir yang dimaksud dengan summa qa'ada yazkurullah. Namun dibanding dengan posisi yang lain maka duduk lebih afdol gitu. Duduk lebih afdol kecuali jika ada hal lain yang menyebabkan selainnya lebih afdol. Nah, di sini lalu duduk sambil berzikir kepada Allah hingga terbitnya matahari. Atau sholat subuh selesai zikir sambil duduk lalu berlangsung sampai terbitnya matahari. Geus kitu salat 2 rakaat. Nah, yang jadi pertanyaan, salat apakah itu? Ada ulama yang menyebut salatnya adalah salat isyraq. Ya, salat isyraq itu ya salah satu nama salat sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya salat ketika terbitnya matahari adalah salat isyraq, ya, dan meninggi setinggi 1 tumbak sekitar 16 menit setelah terbitnya matahari. Salat isyraq. Ada juga yang menyebut salatnya salat duha. Nah, silahkan naik salat isyraq, salat duha dan naon. Maka yang ia dapatkan apa kata Nabi? Maka baginya pahala seperti pahalanya orang yang naik haji dan umroh secara sempurna. Luar biasa. Orangnya nucan sampai ayeuna cantang tuh ayeuna bisa ngalaksanakan haji sareng umroh. Terlebih ayeuna daftar tungguna ge lami. Purwakarta itu kurang lebih 44 tahunan. Naik deui ayeuna teh. Ayeuna lamun misalkan ayeuna orang haji teu bisa atau minimal menang pahala seperti pahala haji sareng umroh. Naon tah carana? Dengan sholat subuh berjamaah lalu tidak pulang, lanjut duduk berzikir kepada Allah hingga terbitnya matahari, lalu mengerjakan sholat sunat 2 rakaat, baik itu sholat isyraq ataupun sholat duha. Pahalanya seperti pahala haji umroh dengan sempurna. Warwaina dan kami meriwayatkan fi kitab At-Tirmizi dalam kitab At-Tirmizi.
wa ghairihi dan selainnya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man barang siapa qala ia mengucapkan, man barang siapa qala ia mengucapkan fi duburi shalat subuh, setelah selesai salat subuh, wahwa dan ia sanin dalam kondisi melipat, wahwa dan ia sanin melipat rijlaihi kedua kakinya. Keur kieu merentah sila atau bari duduk melipat kedua kaki. Qabla ayatakallama, sebelum ia ngobrol, sameh ngobrol. Qabla ayatakallama, sebelum ia ngobrol. Maksud ngobrol selain ucapan anu lain, selain ucapan zikir gitu, ucapan ngobrol lah. Apa bacanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala syai'in qadir. Asyra marratin 10 kali. Asyra marratin 10 kali. Kutiba, maka ditulis lahu baginya asyru hasanatin 10 kebaikan. Maka ia dituliskan 10 kebaikan. Wa muhiyya, dan dilebur, dihapus, anhu darinya asyru sayyi'atin 10 keburukan, dihapus 10 keburukan. Wa rufi'a, dan ditulis dan diangkat lahu baginya, wa rufi'a, dan diangkat lahu baginya asyru darajatin 10 derajat, diangkat 10 derajat. Wa rufi'a, dan diangkat lahu baginya asyru darajatin 10 derajat. Wa kana, dan ada yaumuhu harinya, dalika itu, wa kana, dan ada yaumahu harinya, zalika itu, fi hirzin, dalam penjagaan, fi hirzin, dalam penjagaan, min kulli makruhin, dari setiap yang tidak disukai, min kulli makruhin, dari setiap yang tidak disenangi, tidak disukai. Wahurisa, dan ia dijaga, dilindungi, minasyaitoni, dari syaitan. Wahurisa, dan ia dilindungi, minasyaitoni, dari syaitan. Walam yutsba, dan ia tidak melakukan, walam yutsba, dan ia tidak melakukan. Kalau dalam riwayat lain bukan walam yutsba tapi walam yunbagi. Dan ia tidak melakukan bizan bin dosa, ayudrikahu, ia mendapatinya, ayudrikahu, ia mendapatinya, bidzalika yaumi, pada hari tersebut. Ia tidak akan melakukan dosa di hari tersebut. Illa syirka billahi ta'ala, kecuali syirik kepada Allah Ta'ala. Illa syirka, kecuali syirik billahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Qala, berkata Tirmizi, Imam Tirmizi, hadza hadisun hasan, hadis ini hadis hasan. Wa fi ba'din nusakhi, dan dalam sebagian salinan hasanun sahihun, hasan sahih. Hadis yang kedua menjelaskan tentang keutamaan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Dari Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca setelah selesai salat subuh dalam kondisi kaki masih terlipat dan sebelum ngobrol, apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Maka akan ditulis baginya 10 kebaikan, dilebur 10 keburukan, ditingkatkan, diangkat 10 derajat, dan hari-harinya akan dijaga dari setiap hal yang tidak ia senangi, dijaga dari syaitan, dan akan dijaga dari perbuatan dosa, kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hadis ini kata Imam Tirmizi adalah hadis hasan. Dalam riwayat lain, salinan lain, hadis ini hasan sahih.
Itu keutamaan zikir la ilaha illallah. Jangan lupa dibaca, pahalanya besar. Warawaina, dan kami meriwayatkan bi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud. An Muslimin, dari Imam Muslim, bukan, An Muslimin Haris, dari Muslim bin Haris, nama sahabat. An Muslim ibn al-Harisi, dari Muslim bin al-Haris at-Tamimi as-Sahabi, seorang sahabat, radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi, faqala, lalu Nabi berkata, idan sorofta min sholatil maghrib, idan sorofta, jika engkau berpaling, min sholatil maghrib, dari sholat maghrib. Sama lamun geus beres enggeus tina sholat maghrib, bacalah, apa bacanya? Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin, 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, 7 kali. Apa faedahnya, fadilahnya? Fa innaka, sesungguhnya engkau, idza qulta, jika engkau mengucapkannya, idza qulta, jika engkau mengucapkannya, zalika, itu, summa mitta, atau muta, boleh mitta, boleh muta, summa mitta, lalu engkau mati, min lailatika, dari malammu, kutiba, maka ditulis laka bagimu, jiwarun, keselamatan, minha, dari neraka. Wa idza sholaita, dan jika engkau sholat as-subha, sholat subuh, dan jika engkau sholat subuh, faqul, ucapkanlah kadzalika, demikian. Nata demikian teh, Allahumma ajirni minan nar, baraha 7 kali. Fa innaka, sesungguhnya engkau, idza mitta, jika engkau mati, min yaumika, dari harimu, kutiba, maka ditulis laka, untukmu, jiwarun, selamat, minha, dari neraka. Bacaannya sangat sederhana, yaitu membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Kalau dibaca di setelahnya sholat maghrib, maka kalau maut di malam harinya, maka akan ditulis sebagai orang yang selamat dari api neraka. Lamun dibaca sabada sholat subuh, ya, maka di siang hari kalau maut, maka ditulis menjadi orang yang selamat dari api neraka. Sangat sederhana, sangat gampang, tapi ya karena malas jadi henteu baca nanti. Padahal keutamaan itu sangat banyak. Tinggal kembali kepada motivasi kita lah. Warwaina, dan kami meriwayatkan fi musnadil imami Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad, wa sunan Ibni Majah, dan sunan Ibnu Majah, wa kitab Ibni Sunni, dan kitab Ibnu Sunni, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla, jika beliau salat as-subha, salat subuh, idza shalla, jika beliau salat as-subha, subuh, qala, beliau mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Selanjutnya adalah doa yang dibaca oleh Rasul setelah salat subuh. Bacanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Warawaina, dan kami meriwayatkan fihi, dalam musnad Imam Ahmad, kaluhur kadinya, fihi, dalam musnad Imam Ahmad, an Suhaibin radhiyallahu anhu, dari Suhaib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana, beliau ada, yuhariku, beliau menggerakkan, syafataihi, kedua bibirnya. Mun bahasa orang mah komat kamit gitu. Komat kamit ngagerakkan dua bibir. Ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh. Ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh. Bisyai'in, dengan perkara. Fakultu, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadza, apa ini? Ma, apa hadza ini? Alladzi taqulu, yang engkau ucapkan. Alladzi taqulu, yang engkau ucapkan. Apa yang engkau ucapkan, wahai Rasulullah? Kata siapa tadi sahabat yang bertanya?
Suhaib radhiyallahu anhu. Apa jawaban Nabi? Qala, Nabi menjawab, Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu. Ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi setelah selesai sholat subuh. Apa doanya? Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu. Wal ahadisu, dan adapun hadis-hadis bimakna ma, dengan semakna perkara, dengan makna perkara, zakartuhu yang kami telah menyebutkannya, zakartuhu yang aku telah menyebutkannya, zakartuhu yang aku telah menyebutkannya, kasiratun banyak. Hadis-hadis yang semakna dengan hadis yang tadi telah disebut itu banyak. Jadi di antara dengan sakieu, padahal itu lebih banyak lagi. Sangat banyak hadis-hadis yang semakna dengan ini. Wasayati, dan akan datang, fil babi, dalam bab al-ati yang akan datang. Nanti bab selanjutnya, fil babi, dalam bab al-ati yang selanjutnya. Nanti akan datang pada bab selanjutnya. Min bayanil adhkari, dari penjelasan zikir-zikir, allati fi awalin nahari, yang pada awal siang. Allati fi awalin nahari, pada awal siang. Ma, ya perkara, taqarru, yang menjadi tenang, bahagia, bihi dengannya, al-uyunu, hati, mata, yang membuat hati menjadi tenang. Insyaallah ta'ala, insyaallah. Hadis dengan makna yang sama seperti ini tuh banyak, ya, banyak, dan nanti akan dibawakan dalam bab selanjutnya yang tentang menjelaskan zikir-zikir yang terdapat di awal siang yang membuat hati menjadi tenang dan bahagia. Insyaallah, kata beliau. Warawaina, dan kami meriwayatkan, an Abi Muhammadin al-Baghawi, dari Abi Muhammad al-Baghawi, fi syarhi sunnah, di dalam kitab Syarah Sunnah. Qala, beliau berkata, qala berkata Ulqamah bin Qais, Ulqamah bin Qais, balagona, telah sampai kepada kami, balagona, telah sampai kepada kami, anal arda, bahwasanya bumi, ta'ijju, ia menjerit, ngagorowok, ilallahi ta'ala, ka Allah, kepada Allah Ta'ala, min naumadil alimi, dari tidurnya orang alim. Orang alim sare wada subuh, bumi teh ngajorowok, saking kecewa merenya, kecewa jelma alim sare setelah subuh. Ba'da sholat di subuh, setelahnya sholat subuh. Qauluhu ta'iju ka'annal muradu tarfa'u syakwaha ilallah min zalikal fi'li. Jadi bumi ini menjerit, mengadu kepada Allah dengan karena kecewa gitu. Karena kecewa apa yang dilakukan oleh orang alim, yaitu tidur setelahnya sholat subuh. Nahaning sabab setelahnya sholat subuh tadi dikatakan adalah li'annahu asyrafun nahari wa mubtadahatu. Jadi setelah subuh itu adalah waktu yang paling mulia di siang hari. Di waktu yang paling mulia di siang hari adalah subuh, dan subuh adalah pembuka dari siang. Sehingga sangatlah dianjurkan untuk memulai dengan berbagai macam ketaatan. Lain sare, tapi diisi dengan berbagai macam ketaatan. Sehingga tidur itu sangat dihindari lah setelah subuh. Kan di antara tidur yang dilarang itu adalah tidur setelah sholat subuh, lalu tidur menjelang sholat maghrib, itu tidur yang dilarang, ya, termasuk tidur yang dilarang. Makanya juga dikatakan subuh itu adalah waktu pembagian rizki, sehingga orang yang tidur itu terhalang dari rizki. Rizki itu bukan berarti duitnya, kesehatan, ya, lalu ketenangan hati, kebahagiaan, itu cuma rizki. Rizki itu ada rizki zohir, ada rizki batin. Rizki zohir seperti uang,
makanan, pakaian, sandang, pangan sebagainya. Ada rezeki batin berupa ketenangan, ya, kebahagiaan. Jadi rezeki jangan dipahami hanya sebatas uang saja. Jadi subuh adalah waktu pembagian rezeki. Sehingga kalau misalkan tidur, naik diberi rezeki malah molor, itu terjadi dong namanya rezeki itu nya. Kan jangan sampai kita melewatkan apa tadi? Kesempatan untuk berzikir di waktu yang mulia di siang hari, yaitu setelah sholat subuh. Wallahu a'lam.